Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan juga sedikit ya, ini supaya untuk apa saja. Saya pernah juga berjumpa dengan seorang syekh yang merupakan saudara seperguruan daripada Yang Mulia Ayahanda Guru. Saya nggak salah sebut nama di sini. Jadi syekh ini dulu berguru kepada Syekh A, kita bilang aja Syekh A. Jadi waktu itu saya bertanya kepada beliau, kepada seorang syekh itu, pernahkah Bapak beramal atau suluk di tempat syekh lain yang sama-sama Naksabandi? Beliau mengatakan pernah. Jadi dulu itu hal yang biasa ya. Dulu itu biasa. Apabila mursyid itu saling mengenal, kadang-kadang murid dari tempat lain itu numpang suluk ke dia itu dikasih, diberikan sesama Naksabandi. Itu biasa. Mungkin di era kita udah nggak mengenal itu lagi ya. Tapi asal silsilahnya jelas dan masih sama Naksabandi. Jadi dia pernah suluk di tempat syekh lain yang sama-sama Naksabandi, bukan di tempat gurunya. Timbul pertanyaan saya yang kedua sama dia. Apakah selama Bapak suluk di tempat syekh lain itu Bapak ada mengikuti tukar kaji di sana? Tidak. Jadi dia hanya numpang beramal, dia tukar kaji di tempat itu dia tidak ikut. Yang kedua, apakah selama Bapak suluk di tempat syekh lain itu Bapak tukar mursyid? Jawaban dia, tidak. Mursyid tetap. Jadi itu seperti itu ya. Jadi mungkin yang sekarang dalam perkembangan sekarang, karena saya kebetulan tahu dulu dan bisa dibilang situasi tarikat khususnya Sumatera Barat di era di bawah tahun 50, hal itu merupakan hal yang biasa ya. Jadi itu yang merupakan biasa, yang mungkin di era sekarang ini tidak, kita sudah lama tidak mendengar ini. Jadi dengan kisah Buya Iskandar, jadi beliau pernah mengabdi lah ya, atau pernah bermukim di tempat syekh lain, mungkin 6-7 bulan pada waktu itu ya. Jadi kita lihat apa semua dan itu oleh Yang Mulia Ayahanda Guru. Dan mohon maaf, sebenarnya lagi teringat ini, sebenarnya dulu di zaman Ayahanda Guru dari tarikat-tarikat lain itu juga ada. Dengar, halo, putus nggak? Tidak ya? Benar. Di zaman Yang Mulia Ayahanda Guru itu dari tarikat-tarikat lain itu ada yang numpang diri di tempat kita itu ada, tetapi tidak diekspos, Murid-murid pernah dari tahun 85-86 murid-murid dari Besilam itu ada ikut tawajuh di tempat kita, tetapi tidak banyak diketahui orang. Tapi mohon maaf, saya tahu kadang langsung Yang Mulia Ayahanda Guru mengetahui. Tapi mungkin lama-lama mereka, karena mereka jumlahnya sedikit, mereka enggak. Tapi Yang Mulia Ayahanda Guru mengizinkan. Dari Besilam, dari Ranjau Batu, itu mengizinkan. Tapi kita tidak terekspos. Jadi itulah dia kira-kira ya. Cuman mursyid tidak bertukar. Itu kuncinya. Ya, mursyid tidak bertukar. Itu yang satu. Kemudian lanjut daripada masalah kekeramatan beliau. Tadi mungkin Bang Dhani sudah ada menyampaikan sedikit, tapi masalah kekeramatan beliau tidak mau menyampaikan kekeramatan kisah yang ada, tidak mau. Di sini ada komentar kekeramatan beliau. Yang Mulia Buya Iskandar mengatakan, komentar Yang Mulia Ayahanda Guru yang mengatakan saya menjadi pemimpin umat tidak ada. Tetapi banyak juga komentar-komentar yang rasanya tidak perlu kita tuliskan. Karena saya pikir, ini kata dia, keriaan atau kesombongan kekeramatan, ya, keriaan kekeramatan saya tidak ada. Jadi kenapa? Nggak perlu kita sombong dengan kekeramatannya, tidak perlu. Tetapi sebenarnya kita sama-sama mengetahui, apabila kita banyak berubudiyah dan benar-benar ikhlas, keramat itu akan timbul dengan sendirinya. Karena Allah bersama kita. Dan Allah akan menunjukkan kekeramatannya kepada kita. Ini mohon tepuk tangan dulu ini. Ya. Ini yang saya catat aja sendirilah ya. Beliau nggak nyampaikan, tapi ini catatan saya sendiri. Sebenarnya Yang Mulia Ayahanda Guru dulu pernah bercerita dengan seorang petoto. Ketika bercerita dengan seorang petoto, lewatlah dari jauh sana Yang Mulia Buya Iskandar nih.
Yang mulia Ayahanda Guru berkata dengan si Petoto ini, kalau engkau mau melihat keramat hidup yang sedang berjalan, itulah dia. Ayah Guru menunjuk Buya Iskandar. Kalau kau mau melihat keramat hidup yang sedang berjalan, itulah dia. Nah, itu apa? Ini bukan dari Buya Iskandar ya, kisah ini bukan, saya terima dari yang lain. Oke. Kemudian beliau pernah menjebol satu pintu besi menyelamatkan seorang anak Suro dalam pengeroyokan preman. Yang sebuah pintu besi yang nggak bisa dijebolnya dengan kekuatan apa di pintu besi. Yang ini saya dengar cerita panjang juga yang menghebohkan sebenarnya. Ini dari preman pula yang saya tahu itu dari satu orang preman. Yang kisah itu sebenarnya menghebohkan preman di Medan itu. Seseorang dengan kekuatan menjebol pintu besi panggung bioskop. Dan sebenarnya sudah ada. Ini cerita dari kelompok preman, kepala saya agak lucu. Sudah ada sekelompok preman yang ingin menjumpai Buya Iskandar. Bukan mau menantang, meminta kalau bisa Buya Iskandar jadi kepala preman di Medan tuh. Hah? Tapi tentulah Buya Iskandar nggak mau. Bukan itu. Ya, ini aneh. Jadi kok preman di Medan itu kalau menginginkan bukan mau membalas, minta Buya Iskandar jadi kepala preman untuk mengepalai mereka. Kemudian ini cerita beliau, pada suatu ziarah ke Huta Pungkut di luar makam, masuklah seorang malaikat ke dalam badan beliau. Beliau tahu kali masuk malaikat ke dalam badan beliau dan berada malaikat yang berani namanya, malaikat pemberani. Dan beliau menyatakan juga ada selama setahun malaikat itu dalam dirinya. Kemudian pada waktu beliau ziarah kembali ke Buayan, memang malaikat itu keluar lagi di sana. Berbentuk hitam, malaikat hitam. Itulah dia yang masuk di Mangguai. Yang ketiga, yang keempat, catatan saya sendiri, ini nggak dari beliau ya, ini cerita beliau yang saya tangkap, bukan beliau menceritakan. Beliau nyatanya waktu ditanya tadi wawancara, dia nggak mau menceritakan kekeramatan. Yang keempat, pada waktu pada waktu dia bertanding catur, dalam kisah hidupnya, beliau Buya Iskandar sempat menjadi pegawai negeri Dinas Peternakan tingkat 1 Sumatera Utara. Jadi ketika perayaan 17 Agustus antar dinasnya ada pertandingan. Beliau ikut pertandingan antar dinas sebagai pemain catur dan selalu diletakkan di papan pertama. Jadi suatu hari dia berjumpa dinas lain. Dari dinas lain yang duduk di papan pertama itu adalah seorang master yang terkenal, yang tentu lebih jago. Beliau bukan seorang master tapi yang tentu lebih jago. Jadi waktu dia merasa pokoknya dia coba aja. Jadi pada waktu itu, waktu beliau mulai tanding, beliau cerita sama saya, beliau tidak ada memasang tertentu. Jadi ketika menjelang dia mulai tanding itu, mulailah ketika dia mau melangkah, dia pegang buah putih, dia mau melangkahkan pertama kali langkah buah catur itu, tiba-tiba dia mendengar suara. Suara itu berbunyi begini, bukan engkau yang melangkah, melainkan aku. Ini saya agak merinding. Dan ketika dia melihat tangannya, sebelum dia melangkah karena dia mendengar suara itu, ketika dia melihat tangannya, mohon maaf, tangan itu nggak tangan dia lagi, udah tangan Ayah Guru. Tangan yang mulia Ayahanda Guru. Jadi itulah datang tiba-tiba, itulah dia. Dan langsung saya pendek, dia memenangkan pertandingan itu. Nggak tahu rasanya master itu macam kelimpungan aja, dia memenangkan pertandingan itu. Ini saya tambahkan sedikit di sini, sebenarnya sudah datang. Itulah namanya, itu sudah datang. Ini saya ngomongnya, itu sudah datang alam. Itu juga lah sebenarnya murakabah yang diberikan kepada pimpinan Tawajuh maupun kepada PZ itu. Itulah sebenarnya. Kalau saya sampaikan sedikit tiap-tiap murakabah itu sebenarnya ada dalilnya dalam Al-Quran. Setiap murakabah itu ada ayatnya dalam Al-Quran.
Yang memang disampaikan itu sampai yang diterangkan dalam kaji hanya sampai D2, sampai petoto. Di atas itu sebenarnya ada murakabah-murakabah yang lain. Ya, ada murakabah-murakabah. Saya sebutkanlah sedikit murakabah akrabiyah yang biasa, yang namanya yang murakabah petoto itu ya saya sampaikan yang murakabah ma'iyah. Yang namanya murakabah D1 adalah murakabah tauhidul af'al. Tapi ada murakabah akrabiyah dan tiap-tiap murakabah punya dalilnya dalam Al-Quran. Itu yang saya sampaikan. Jadi ini pada waktu itu sudah murakabah, wah, udah sebenarnya udah terjadi, walaupun tidak di alam khusus. Wa marumaita izromaita walakin Allah. Bukan engkau melangkah, melainkan aku. Nah itulah dia. Sama juga, itulah sebenarnya salah satu murakabah yang diturunkan kepada para pimpinan tawhid dan pada pimpinan zahiriyah khususnya. Ya. Demikianlah, itulah kira-kira yang saya sampaikan. Nah, kemudian peristiwa beliau lagi, beliau diangkat menjadi petoto pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1974 di umur 23 tahun, bertepatan dengan 1 Muharram, yang mana pengangkatan ini tanpa melalui suluk. Beliau tidak suluk. Tapi ketika tukar kaji, beliau disuruh panggil oleh Yang Mulia Anda Guru, dan disitulah dia diangkat. Pada waktu beliau itu diangkat, tanpa melalui suluk sudah berjalan selama 9 bulan. Sebelumnya, selama 9 bulan Yang Mulia Ayahanda Guru tidak ada mengangkat petoto lagi, walaupun suluk ada. Jadi sudah 9 bulan, sebelum itu 9 bulan suluk ada, tapi petoto nggak ada diangkat lagi. Mulailah itu, pada suluk yang itu, beliaulah diangkat, tapi termasuk tidak melalui suluk, dan setelah itu Yang Mulia Ayahanda Guru ada mulai mengangkat lagi. Keterangan dari sini, tidak lama setelah itu, setelah diangkat jadi petoto, masih pada tahun yang sama, Yang Mulia Buya Iskandar diangkat sebagai pimpinan tawajuh dan sekaligus pentarikat dan sekaligus pemimpin jahiriyah, pemimpin suluk. Dan Yang Mulia Buya Iskandar juga langsung memimpin suluk pada tahun itu juga, karena tidak lama setelah pengangkatan itu, Yang Mulia Ayahanda Guru pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1900. Nah, jadi itulah dia ya. Selanjutnya, di tahun sebenarnya, di tahun 1980, Yang Mulia Buya Iskandar sebenarnya telah mendapat izin daripada Yang Mulia Ayahanda Guru untuk membuka suluk sendiri. Jadi sebenarnya udah boleh itu. Kalau dibukanya udah resmi lah, seh itu. Sebenarnya udah level seh itu. Tahun 80. Namun Yang Mulia Buya Iskandar tidak pernah dan tidak mau mengerjakan hal ini. Saya kasih sampai juga yang lain ya. Pemberian izin untuk membuka suluk sendiri ini sebenarnya pada waktu itu diberikan kepada 3 orang, selain kepada Yang Mulia Buya Iskandar, juga Yang Mulia Ayahanda Guru memberikan izin untuk membuka suluk sendiri kepada Yang Mulia Abu dan kepada Yang Mulia Bapak atau Abang Anda Haji Muhammad Jafar Ali, bapaknya Bang Isa, bapaknya Bang Kiki. Di tahun 80 itu sebenarnya sudah ada 3 orang yang boleh buka suluk sendiri. Selanjutnya mengenai izin mengobat. Nah, ini mengenai pengobatan. Yang komentar Yang Mulia Buya Iskandar, Yang Mulia Buya Iskandar hanya pernah diajarkan oleh Yang Mulia Ayahanda Guru cara-cara mengobat yang disebut dengan sufi healing. Di samping itu mendengar langsung dari Yang Mulia Ayahanda apabila Yang Mulia Ayahanda mengajar, menerangkan cara-cara pengobatan. Jadi begini sebenarnya, dahulu ini mengenai pengobatan dulu, ya pengobatan itu sama dan apa semua. Di zaman Yang Mulia Ayahanda Guru, selain seperti pengobatan ini, tetapi juga beliau menerima orang-orang yang berobat di luar Islam, di luar kaum muslimin. Di masa Buya Iskandar masih diterima. Di masa saya tidak menerima. Walaupun saya tahu caranya, tapi mohon maaf saya tak mau mengambil resikonya. Jadi kepada petugas pengobatan yang ada sekarang ini, saya sudah menyampaikan, di luar kaum muslimin jangan diterima berobat. Nah, bukan nggak tahu saya caranya, tapi nggak mau saya mengambil resikonya, itu kira-kira ya. Saya sampaikan ini ya. Nampaknya Bang Am ketawa ini, Bang Am ketawa nih.
Ya, Abang Niko dan Bang Am ketahuan yang saya lihat di sini. Jadi ada beberapa kali, tapi akibat itu akhirnya ada juga beberapa orang non Muslim jadi mualaf dia. Ya, tahu ada aja yang mulia ada guru berani Buya Iskandar berani, kalau saya enggak. Nah, jadi tapi tetap saya yang lain, non Muslim saya enggak. Demikianlah. Selanjutnya itu tadi itu sejarah berguru dan kehidupan ketarikat riwayat pengabdian beliau pada tahun 1973 mulai timbul masalah-masalah surau dan jemaah mulai mengadukan permasalahannya kepada yang mulia Buya Iskandar. Sejak itu mulailah yang mulia Buya Iskandar menelusuri perjalanan surau, menciptakan ukhuwah antar surau, hubungan antar surau, penataan kaji yang sama. Dan dari sejak tahun inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Badan Koordinasi Kesurauan. Inilah cikal bakal lahirnya BKK itu. Dan kemudian pada tahun 1983 sampai 1997 resmilah beliau menjadi Ketua Staf BKK yang banyak kali menyelesaikan konflik antar surau baik internal maupun eksternal kepada pihak luar. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan. Nah, dan kemudian inilah yang dapat kami sampaikan sejak 9 Mei 2001 yaitu 9 Mei 2001 ini yang mulia Ayahanda Guru Berlindung rahmatullah, maka sejak 9 Mei 2001 setelah yang mulia Ayahanda Guru Berlindung yang mulia Buya menjadi mursyid Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah di lingkungan Yayasan Profesor Dr. Haji Qadir Yahya. Itulah dia, banyak lagi yang lain-lain lebih kurang. Dan kemudian yang terakhir pada tanggal 24 April tahun 2005 pada hari Minggu sekitar jam 12.45 WIB di Medan yang mulia Buya Iskandar Berlindung berpulang ke rahmatullah dalam usia 54 tahun. Beliau tidak ada menyampaikan hal-hal yang khusus, tapi beliau juga menyampaikan hal-hal yang merupakan mutiara sufi, yang mana ini mutiara sufi ini dulu diucapkan oleh nenek guru Sayyidi Syekh Muhammad Hasim dari Buayan. Itulah yang selalu beliau ucapkan, jagalah kemurnian tarikat, ilmu yang sedikit yang diberikan guru peliharalah dia agar berkembang. Maka ada kata-kata di sini dalam penutup kisah hidup beliau, setitik dilautkan, sekepal digunungkan, digenggam erat, dikubur mati, siang dipertongkat, malam diperkalam, hidup dipakai, mati ditopang. Betul. Demikianlah, semoga tahun ini menjadi hari yang bahagia dari kita semua. Kita mendapatkan rahmat dan karunia. Amin. Amin. Kita memohon rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan hidup di dunia, dan semoga kita termasuk golongan orang yang saleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwan yang telah hadir secara offline maupun online, dimanapun berada. Kami hormati, kami kasih, kami banggakan, kami muliakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami berterima kasih juga kepada pengurus-pengurus surau dari Yayasan ataupun juga yang dari Baitul yang telah membantu mengembangkan ajaran ini ya. Dalam kesempatan lain boleh juga lah saya sampaikan nanti daripada bagaimana perjalanan sejarah tarikat kita ya. Sebenarnya jujur aja ya, bolehlah saya sampaikan sebelum ditutup, ahli silsilah kita di ahli silsilah tarikat Naqsabandi ini sampai yang sekarang 4 yang pertama itu berada di Madinah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman Al-Faris, Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dan kemudian Sayyidina Ja'far Siddiq. 4 pertama di Madinah, 4 selanjutnya ada di Iran, kemudian selanjutnya 13 orang ada di Uzbekistan, kemudian selanjutnya 7 orang selanjutnya ada di India, kemudian 1 orang ada di Irak, dan ini hasil silsilah kita. 4 berada di Mekah. Yang 4 di Mekah itulah Sayyidi Syekh Abdullah Afandi, Sayyidi Syekh Sulaiman Karimi, Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi, dan Sayyidi Syekh Ali Ridho. Barulah dari yang kita sebenarnya kepada melewat nenek yang mulia, nenek Utapungkut, Sayyidi Syekh Sulaiman, kemudian Sayyidi Syekh
Muhammad Hashimbuayan, baru kepada yang mulia Andaruku Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Jadi itulah sebenarnya apanya. Ada baiknya juga kita mempelajari kisah-kisah itu. Jadi itulah dia apanya. Dan kebetulan karena saya banyak membaca itu, sebenarnya murid daripada Syekh Sulaiman Zuhdi di Indonesia ini ada 8. Sebenarnya jujur ada 8, ada 8 orang dari Mekah itu, 3 di Sumatera, ada 5 di Jawa. Maka yang tarikat kita ini dengan Sayyidi Syekh Habib Lutfi itu sangat serumpun, sangat serumpun. Karena nenek guru dari Sayyidi Syekh Habib Lutfi itu juga adalah merupakan murid dari Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi kebetulan saya banyak membaca dan termasuk dia apa itu, jadi sangat serumpun. Demikianlah rasanya ini tapi nanti dalam kesempatan lain lah saya terangkan mengenai garis besar sejarah tarikat Naqsbandia. Ya, demikian saya berbahagia dalam kesempatan ini Bang Muas malah meminta, kebetulan alhamdulillah sehat dari berbagai penjuru offline online hadir. Akhirul kalam, sekali lagi kita mohonkan semoga pada hari ini kita semua mendapat rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, rahman dan rahim, taufik dan hidayah, diberikan keberkahan, ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.